jika terlanjur tidak menjaga kekudusan selama pacaran, dapatkah saya diberkati dalam pernikahan? Ya, pertanyaan ini menunjukkan pada saya bahwa orang tersebut ingin sekali, dia menyesali apa yang dia lakukan di masa lalunya. Dan dia kalau tidak menyesali, dia tidak akan tulis pertanyaan ini. Dia ingin sekali jadi benar. Ya kan? Saudara, biarkan saya menghibur hatimu dengan mengatakan orang yang kepingin sekali jadi benar, Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia akan buka jalan. Berarti kalau engkau sekarang ingin sekali jadi benar, percayalah seluruh sorga mendukungmu. Seluruh sorga mendukungmu. Saya mau Anda percaya adanya pengampunan. Tuhan itu memberi pengampunan. Nanti session berikutnya saya jelaskan. Jadi saya tidak terlalu menjawab pertanyaan ini secara eksplisit. Ada pengampunan dan dapatkah saya diberkati dalam pernikahan? Harus diberkati dalam pernikahan nanti di gereja. Kalau tidak mau diberkati di mana? Di kuil. Ya. Percayalah pada Tuhan, lupakan yang lalu, percayalah kepada Tuhan, dan mulai sekarang sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Kami sudah jatuh dan ingin bangkit lagi. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, ada sebuah persepsi yang salah tentang pemimpin rohani. Mungkin juga tidak sepenuhnya salah Anda, karena beberapa pemimpin menyalahgunakan otoritasnya. Beberapa pemimpin salah mewakili Tuhan dengan cara yang salah. Saya harap hari ini yang berubah bukan cuma yang dipimpin, pemimpin juga berubah. Bagaimana kalau seseorang sudah jatuh, bisa bangkit, bagaimana kami sudah jatuh, kami ingin bangkit lagi, gimana caranya? Dari antara pemimpin-pemimpin mungkin salah satu yang paling ditakuti kalau orang jatuh ke dalam dosa untuk datang kepada pemimpin, salah satunya adalah saya di Mawar Sharon. Karena orang punya pandangan, waduh, kalau ada orang buat salah sesuatu di hidupnya, ketemu sama saya kadang-kadang, entah karena kerasa-kerasaan dia, ya kan? Ada orang juga yang ketemu saya sampai di kantor dia gemeter. Mungkin dia anggap tidak layak kalau ketemu saya. Saudara-saudara, yang saya sebut dengan sahabat itu begini. Kalau kamu telah jatuh, tetaplah. Kalau kamu sudah ada dalam penggembalaan, datanglah kembali ke pemimpinmu. Akuilah. Beda dengan pengakuan dosa seperti yang dilakukan oleh aliran tertentu. Ini bukan untuk mendapat pengampunan dosa, tapi untuk mendapat bimbingan kebenaran. Pengakuan dosa tidak perlu orang lain, Yesus satu-satunya pengantara. Datang, ketika satu pasang orang datang pada saya, dan dia telah melakukan dosa yang nyerempet, tapi tidak sampai bersetubuh, dan kedua-duanya adalah orang dalam pelayanan dan punya posisi pelayanan, mereka sudah beranggapan, waktu belum datang ke saya, mereka sudah keringatan. Mereka berkata, kita sekarang sudah sumpek, tapi tidak ada jalan lain, kita perlu bantuan, ayo datang ke Ko-Philip. Karena saya yang ada di atasnya ketika itu. Dia berkata, tapi saya yakin mereka datang itu sudah dengan keyakinan 100% bahwa saya akan putus mereka. Karena anggapannya selalu kolot begitu. Jatuh, hukum, jatuh, hukum. Banyak orang itu pandangannya begitu. Mereka nggak mengerti bahwa orientasi kita sebagai pemimpin bukan menghukum, tapi merestorasi dan membimbing supaya mereka semakin kudus. Kalau putus itu bisa membuat mereka restored, terpulihkan, dan membuat mereka bisa semakin kudus. Jangan ragu, jangan, tidak perlu ragu, saya akan suruh putus. Tapi kalau putus itu tidak bisa membuat itu restore, terpulihkan, buat apa? Kalau hanya sekedar buat hukuman. Datang ke pemimpinmu itu suatu hukuman yang sudah dirasakan, malu kan? Kok aku di pengkhotbah, tapi kita sudah melakukan begini. Lalu mereka langsung diam, lihatin saya. Sudah saling melihat, bye-bye. See you in heaven. Saya beritahu sama mereka, that's so wrong, itu salah. Saya belajar untuk seperti ayah jelaskan konsekuensi moral yang atau konsekuensi spiritual, konsekuensi hati mereka akan malu, mereka akan tidak berani, mereka akan rasa bersalah. Saya jelaskan semuanya dan mereka kaget mau lompat dari kursinya ketika saya bilang, saya tidak bolehkan kalian putus. Kaget. Mereka tidak mengharapkannya. Hi, see you on earth again. Saya bilang sama dia, sebab kalau kamu putus, kamu kira itu bisa mencuci dosamu. Salah. Bertobat, bukan putus atau tidak putus.
bertobat dari dosamu. Tapi karena kamu sudah membuka sebuah pintu di dalam hubunganmu, perlu sekarang penjaga pintu. Izinkan saya membantumu menjaga pintu itu. Libatkan saya di dalamnya. Libatkan. Lalu saya beritahu sama dia, kalian berdua, bisa, saya minta untuk kalian berdua begini, saya beritahu kamu harus lebih, kamu harus jaga. Lalu karena mereka berdua adalah full timer, saya minta yang satu pindah ke tempat, karena mereka tinggalnya sendirian, berdekatan, saya minta mereka untuk pergi ke tempat yang lebih jauh. Ya, dan mereka tinggal dengan seseorang. Saya buat arrangement, peraturan-peraturan yang mereka, dan membimbing mereka, dan hari ini mereka menikah, dan mereka bahagia, dan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, libatkan. Kalau kamu sudah jatuh mau bangkit, libatkan pemimpinmu. Dan memang ada pemimpin favorit di gereja. Orang yang dianggap diurapi. Jangan lihat karisma kalau pemimpin, lihat kepercayaan Allah dalam hidupnya. Kamu dipercayakan oleh Allah dalam kepemimpinannya. Jangan semuanya mau datangnya ke saya. Enggak tentu saya jawaban yang baik loh. Anda bisa datang, kau doakan. Saya bisa bilang iya, saya tidak doakan Anda. Lah kalau 5.000 orang suruh saya doakan. Saya tidak tentu jadi jawaban yang terbaik untukmu. Tapi pemimpin yang paling dekat kepadamu, itu yang Tuhan tunjuk untuk membimbingmu. Percayai dia sekalipun dia tidak pernah khotbah di festival kuasa Allah. Dia tidak pernah menunjukkan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Paling pol dia mendoakan orang lumpuh itu mendengar. Saya minta kau percayai. Keluar dari relationship. Bisa mengerti maksud saya, saudara? Kalau kamu ingin bangkit lagi, gimana caranya? Ya berhenti berbuat dosa dan lakukan arrangement, pengaturan-pengaturan dalam hidupmu yang berbeda.